Alhamdulillah setelah PKH, BSI, BRI, BNI, ini Bank Mandiri menyala, cair. Bukan Rp600.000, KPM BPNT ini cair Rp1 juta. Selanjutnya KPM PKH yang sudah 5 tahun tidak cair lagi kecuali yang punya komponen berikut. Dan instruksi penting dari Kementerian Sosial supaya bansosnya nominalnya tidak berkurang dan kepesertaannya tidak dicoret. Simak videonya. Hai guys, ikutin terus Mas Irkam Nabil di channel Kelik Bansos ya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Irkam Nabil di Klik Bansos, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan berikut ini kami sampaikan update informasi pencairan bantuan PKH BPNT tahap ketiga di semua bank penyalur BRI, BSI, BNI, dan Mandiri. Hari ini Selasa tanggal 9 September 2025. Jadi bagi teman-teman KPM silakan ikuti videonya sampai selesai ya. Jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum ke informasi lebih lanjut, lebih dahulu kami sampaikan informasi penting dari Kementerian Sosial untuk KPM PKH BPNT sebelum dan sesudah mencairkan bantuan PKH dan BPNT tahap yang ketiga, supaya jumlah bantuan kalian tidak berkurang dan tidak dicoret kepesertaannya oleh Kementerian Sosial. Dan saja untuk instruksi pertama untuk KPM PKH BPNT sebelum mencairkan bantuan PKH dan BPNT-nya, hendaknya pastikan bahwa KKS merah putih dipegang dan dipergunakan sendiri oleh si KPM. Karena seperti yang sering saya sampaikan, KKS merah putih tidak boleh dipegang oleh pendamping PKH, ketua kelompok maupun ketua RT, RW, dan juga kelurahan. Selanjutnya hendaknya KPM dalam mencairkan bantuan PKH dan BPNT tidak dititipkan kepada teman, tetangga, atau saudara, melainkan langsung dicairkan sendiri. Namun kalau berhalangan, bisa diwakilkan oleh saudara terdekat yang terpercaya tentunya. Hal ini untuk mengurangi resiko terjadinya potongan-potongan dan juga pungutan-pungutan liar. Selanjutnya instruksi kedua bagi KPM PKH BPNT setelah mencairkan bantuan PKH dan BPNT tahap yang ketiga supaya nantinya tidak dinonaktifkan kepesertaan PKH maupun BPNT kalian. Yang pertama, hendaknya bantuan PKH maupun BPNT digunakan untuk hal-hal semestinya, seperti untuk membeli bahan makanan, pemenuhan gizi keluarga, atau digunakan sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarga. Contohnya, komponen anak sekolah digunakan untuk pembelian alat-alat sekolah. Komponen balita atau ibu hamil digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil atau balita, dan lain sebagainya. Selanjutnya instruksi penting, dilarang keras bantuan PKH dan BPNT digunakan untuk membeli rokok atau minuman keras, apalagi digunakan untuk judi online. Jika ini dilanggar dan Kementerian Sosial mengetahuinya, siap-siap kepesertaan PKH maupun BPNT kalian bisa dinonaktifkan. Baik teman-teman selanjutnya kita ke informasi update pencairan bantuan PKH BPNT via Bank BRI, BSI hingga Bank Mandiri hari ini. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial terus melakukan percepatan pencairan bantuan sosial tahap yang ketiga, baik itu bantuan PKH BPNT tahap yang ketiga sekaligus bantuan PKH BPNT tahap kedua yang memang belum dicairkan bantuannya, khusus untuk KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih atau KPM baru hasil validasi terakhir. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama, untuk bantuan BPNT tahap yang ketiga terus dilakukan pencairan di semua bank penyalur seperti BSI, BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Hingga sampai dengan hari ini, hari Selasa tanggal 9 September 2025. Khususnya bagi teman-teman KPM BPNT yang status di 6NG sudah SI atau Standing Instruction, yang artinya bank-bank penyalur memang sudah dalam proses transferring ke masing-masing rekening KPM. Dan proses ini biasanya memang dilakukan antara 1 hingga 7 hari. Baik bagi kalian pemegang KKS Bank BSI, BRI, BNI hingga Mandiri.
Ingat ya teman-teman, secara berkala, jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering kita cek saldo bisa menyebabkan kartu KKS kita terkikis, hingga bisa nantinya tidak bisa digunakan lagi kartu KKS kita, atau kartu KKS kita bisa tertelan jika kita cek saldo di mesin ATM. Dan sesuai dengan judul dari video ini, bukan Rp600.000 KPM BPNT kategori ini cair senilai Rp1.000.000 sekaligus. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ini adalah struk pencairan bantuan BPNT senilai Rp1.000.000 sekaligus. Dengan bank penyalurnya adalah Bank BNI. Jadi teman-teman semuanya, ini bukan hoax ya, ini benar apa adanya. Memang KPM kategori ini cair senilai Rp1.000.000 untuk bantuan BPNT. Namun perlu diketahui, bantuan senilai Rp1.000.000 itu adalah akumulasi dari bantuan BPNT senilai Rp600.000 dan bantuan penebalan senilai Rp400.000. Dan ternyata KPM tersebut adalah KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih yang baru disalurkan untuk bantuan BPNT tahap kedua dan juga sekaligus bantuan penebalan Rp400.000. Setelah itu baru dicairkan nantinya untuk bantuan tahap yang ketiga. Sudah dipahami ya teman-teman, itu adalah bantuan BPNT plus bantuan penebalan Rp400.000. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga per hari ini, hari Selasa tanggal 9 September 2025. Sesuai dengan judul video ini, setelah PKH Bank BSI, BRI, dan BNI, alhamdulillah per hari ini Bank Penyalur Mandiri akhirnya menyala, cair. Seperti teman-teman bisa lihat di layar ya teman-teman, ini adalah bantuan PKH tahap 3 Bank Mandiri yang sudah mulai dicairkan. Ini teman kita dari daerah Sulawesi Utara. Selanjutnya daerah Sumatera Barat juga terpantau cair bantuan PKH tahap 3 Bank Penyalur Mandiri. Selanjutnya daerah Jawa Timur di Madiun juga terpantau cair ya bantuan PKH tahap ketiga. Dan selain itu daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah juga terpantau sudah cair bantuan PKH tahap 3 dengan bank penyalurnya Mandiri. Dan informasi terakhir khusus untuk kalian KPM PKH yang masa kepesertaannya sudah 5 tahun. Jangan kaget jika nanti kalian tidak cair di pencairan bantuan PKH tahap ketiga, karena masa kepesertaan kalian sudah di atas 5 tahun. Kecuali kalian memiliki komponen-komponen seperti berikut ini. Jadi seperti kita lihat di layar ya teman-teman, ini adalah Peraturan Menteri Sosial Bab 2 untuk penyaluran bantuan sosial PKH ya. Kita lihat intinya sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga atau seorang yang miskin dan rentan miskin terdaftar dalam DTSEN. Masa kepesertaan PKH berlaku paling lama 5 tahun. Dan sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan atau komponen kesejahteraan sosial. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk KPM yang masa kepesertaannya sudah di atas 5 tahun, tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT-nya, kecuali dia memiliki komponen kesejahteraan sosial, yaitu komponen lansia dan komponen penyandang disabilitas berat. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH BPNT tahap 3 hari ini, dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.